dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Challenge Politik Talent. Saat ini saya berada di salah satu pusat kuliner di Kabupaten Garut. Kita akan menemui salah seorang calon legislatif yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Beliau ini sebetulnya bukan orang baru, mantan birokrasi, namun memang di legislatif untuk tahun ini sebagai orang baru. Nah, untuk mengetahui siapakah figur ini, yuk ikuti yuk. Jahat. Iya, alhamdulillah. Ini Pak Anton Herianto nih, mantan birokrasi yang saat ini bergelut di bidang entrepreneur begitu dan akan berkontestasi di pemilu 2024. Pak, kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi nih. Bagaimana sepak terjang Bapak Anton di pemilu legislatif 2024 ini. Yuk, kita ikuti yuk. Oke, bebas, silakan. Ya baik, ini Pak Anton Herianto, mantan birokrasi yang sekarang terjun di dunia entrepreneur, mengelola usaha kuliner, bisa berkeinginan untuk terjun ke dunia politis, khususnya mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Panggilan nurani mungkin ya, iya. Pak Irwan. Jadi awal mula sih saya tidak ada berkeinginan untuk mencalonkan di legislatif. Iya. Tapi karena lihat dinamika politik pada saat ini, dimulai dengan pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasional, kemudian gaungnya ini begitu terasa di khususnya di Kabupaten Garut. Nah, dari situ mungkin muncullah niat saya untuk ikut mensukseskan khususnya Anies Baswedan dan Partai Nasional Demokrat agar bisa apa yang cita-citakan oleh Anies Baswedan ini tercapai. Awal mulanya mungkin berangkatnya dari situ. Ada keinginan dari ketua partai kita di Garut, Ibu Diah Kurniasari ini, untuk mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati Garut periode 2024-2029. Nah, hal itu juga salah satu pendorong buat saya agar bukannya kita ingin meneruskan dinasti dari Rudi Gunawan kemudian ke Ibu Diah Kurniasari, bukan seperti begitu, tapi kita ingin melanjutkan apa yang seperti Pak Jokowi sampaikan. Jadi pembangunan yang sudah tertata ini kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya kita beralih kepemimpinan, otomatis akan dimulai dari nol lagi, seperti saya sudah merasakan di tahun-tahun yang lalu pada saat Bupati Agus Supriyadi beralih ke bupati yang lainnya. Itu akan berubah kebijakan kalau misalnya dipegang oleh pimpinan yang berbeda gitu. Kenapa saya ingin mencalonkan? Tugas pokok dan fungsi mungkin tidak bisa terlepas dari 3 tugas pokok fungsi legislatif ya Pak ya. Jadi tugas dewan itu kan sudah tidak ada lagi, legislasi, budgeting dengan controlling. Tidak bisa terlepas dari itu. Pasti akan berputarnya dimulai dari kebijakan, 3 kebijakan itu kemudian akan dipadukan dengan dinamika politik pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Jadi kalau kita bicara apa yang akan saya lakukan, itu harus tergantung dari dinamika nanti yang akan terjadi 2004 sampai 2029. Tapi tugas pokok saya tidak akan terlepas dari penganggaran, kemudian pengawasan dan merencanakan undang-undang. Mungkin tidak akan terlepas dari situ. Salah satu pendorong saya ingin masuk ke legislatif, saya itu salah satu perencana di keuangan yang dilakukan oleh Bupati Agus Supriyadi, membuat program Sabah Desa. Itu kan program itu kalau saya lihat justru booming nasional gitu Pak. Nah, jadi mungkin salah satu hal-hal seperti itu yang mungkin akan saya lakukan apabila mungkin saya di kemudian hari terpilih untuk mewakili dapil 3 Partai Nasdem. Pada saya bagaimana partisipasi masyarakat ikut dalam pesta demokrasi ini
lebih lah dari 65 atau 70% dari periode-periode yang lalu kan selalu tidak pernah lebih dari 70%. Mudah-mudahan lah 2024 ini masyarakat mau gitu, mau ikut pesta demokrasi ini untuk mensukseskan pemilu 2024. Terima kasih Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anton Haryanto siap mengikuti challenge politik talent dari IJTI Korda Garut. Mudah-mudahan acara ini sukses dan mencapai apa yang ingin dicita-citakan. Amin.